dan dipercaya suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian warna hijau yang berada di pantai wilayahnya untuk dijadikan pelayan atau pasukannya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di videoku. Nah, di video-videoku sebelumnya kan menceritakan kerajaan seperti Inggris, Prancis gitu ya. Nah, kali ini Nanimul mau ngebahas beda nih, tentang kerajaan para lelembut, yang lebih tepatnya tentang Ratu Pantai Selatan atau Laut Selatan. Siapa yang di sini menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul itu satu orang yang sama? Jangan sampai keliru ya. Ternyata menurut artikel yang aku baca, dari nama tersebut terdapat dua orang yang berbeda. Jadi, Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul itu dua-duanya mempunyai kisah yang berbeda, guys. Nah, dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul itu merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi alam yang lain. Nah, sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya itu merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Jadi di sini aku akan menceritakan satu persatu kisah Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul dari asal-usulnya, legenda, ritual kepercayaan, dan mitos-mitosnya. Yuk, langsung aja mari kita bahas. Asal-usul Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul dianggap sebagai roh suci yang mempunyai sifat mulia dan baik hati. Sosok ini berasal dari tingkat dan pernah turun di berbagai tempat di dunia dengan berubah menjadi sosok tertentu. Umumnya, ia menampakkan diri hanya untuk memberi isyarat akan datangnya kejadian penting, guys. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok yang diciptakan dari Dewa Kaping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan dewi-dewi alam yang lain. Kanjeng Ratu Kidul juga diyakini mempunyai kuasa atas ombak ganas Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Dalam tradisi Jawa, sebagian masyarakat mempercayai bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah pasangan spiritual dari Raja-Raja Mataram. Nah, kendati demikian, para ahli percaya bahwa adanya sosok Kanjeng Ratu Kidul ini adalah cara untuk melegitimasi kekuasaan kerajaan Islam ini. Sedangkan asal-usul Nyi Roro Kidul, masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Nah, legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran dari abad ke-15 berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-18. Meskipun demikian, peneliti antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta terkadang tsunami kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta rasa takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Dewi Kadita, salah satu cerita rakyat Sunda, menceritakan Dewi Kadita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran, yang melarikan diri ke lautan selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah sang ibu tiri dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit, guys. Ia mendapat bisikan gaib dari ibunya untuk melompat ke lautan yang berombak ganas dan kemudian ia menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lembut Laut Selatan yang legendaris. Nah, versi yang serupa adalah Kandita.
putri tunggal Raja Mundingwangi dari Galuh Pakuan. Karena kecantikannya, ia tuh dijuluki sebagai Dewi Srengenge atau Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Mundingwangi bersedih karena ia tak memiliki seorang putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara tuh ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kandita pergi dari istana. Lalu raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya, guys. Mendengar jawaban tersebut, Dewi Mutiara pun tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kandita. Pada malam harinya, tubuh Kandita ini gatal-gatal dipenuhi intinya itu penyakit kulit. Lalu ia menangis, tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kandita serta sadar bahwa penyakit tersebut nggak wajar. Pasti ini kan berasal guna-guna gitu. Dewi Mutiara memaksa sang raja untuk mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh kerajaan. Karena sang raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh kerajaan, ia terpaksa menyetujui usulan Dewi Mutiara untuk mengasingkan putrinya dari kerajaan. Lalu Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi, guys. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta agar Tuhan mendampinginya dalam menanggung penderitaannya, guys. Hampir 7 hari dan 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra yang lain yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang. Air samudra selatan melenyapkan semua penyakit-penyakit yang ada pada dalam putri tersebut. Malah membuatnya semakin cantik, guys. Ia memiliki kuasa atas samudra selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Nah, kawasan pantai Pelabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Hubungan Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Menurut artikel yang aku baca, dalam keyakinan orang Jawa, Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu setia yang bernama Nyai Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul menyukai warna hijau dan dipercaya suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian warna hijau yang berada di pantai wilayahnya untuk dijadikan pelayan atau pasukannya, guys. Karena itu pengunjung pantai wisata di selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Jogja, hingga semenanjung Purwa di ujung timur, selalu diingatkan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Nah, di kalangan masyarakat Sunda, berkembang anggapan bahwa Ratu Kidul merupakan titisan dari seorang putri Pajajaran yang bunuh diri di Laut Selatan karena diusir oleh keluarganya. Karena ia menderita penyakit yang membuat anggota keluarga lainnya malu. Nah, dalam kepercayaan Jawa, tokoh ini tuh dianggap bukanlah Ratu Laut Selatan yang sesungguhnya, melainkan diidentikan dengan Nyi Roro Kidul, pembantu setia Kanjeng Ratu Kidul. Hal ini berdasarkan kepercayaan bahwa Ratu Kidul berusia jauh lebih tua dan menguasai Laut Selatan jauh lebih lama sebelum sejarah kerajaan Pajajaran. Menurut pengalaman seorang spiritualis pada tahun 1998, ia bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Saat itu, Eyang Ratu Kidul didampingi oleh Nyi Roro Kidul. Keduanya persis, tetapi Eyang Ratu Kidul kulitnya kuning langsat, sementara Nyi Roro Kidul agak coklat. Nah, selain itu, Ratu Kidul itu mempunyai aura putih jernih dan gemerlap seperti berlian, bulat mengelilingi seluruh tubuhnya. Sedangkan aura Nyi Roro Kidul berwarna putih susu seperti cahaya lampu putih, tipis putih mengikuti postur tubuhnya, guys. Ia diberi penjelasan bahwa Nyi Roro Kidul adalah patih atau kepala pengawalnya. Nyi Roro Kidul adalah makhluk halus jenis jin yang mengabdi dan berburu kepada Eyang Ratu.
Nah, Nyi Roro Kidul ditugaskan untuk mengontrol dan meredam angkara murka dari makhluk-makhluk gaib jenis jin dan kekuatan gaib serta ilmu gaib yang berada di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Legenda Kesultanan Mataram. Nah, legenda Jawa dari abad ke-16 menyatakan Kanjeng Ratu Kidul sebagai pelindung dan pasangan spiritual para raja kerajaan Mataram. Penembahan Senopati antara 1586 sampai 1601 Masehi, pendiri Kesultanan Mataram, dan cucunya Sultan Agung Hanyakrakusuma menyebut Kanjeng Ratu Kidul sebagai mempelai mereka. Hal tersebut tertuang dalam Babat Tanah Jawi. Nah, menurut legenda, Pangeran Penembahan Senopati berkeinginan untuk mendirikan sebuah kerajaan yang baru, yaitu Kesultanan Mataram, untuk melawan penguasaan Kesultanan Pajang. Ia melakukan tapa di pantai Parangkusumo yang terletak di selatan kediamannya di Kota Gede. Meditasinya menyebabkan terjadinya fenomena supernatural yang mengganggu kerajaan di Laut Selatan. Sang ratu datang ke pantai tersebut untuk melihat siapa yang menyebabkan gangguan di kerajaannya. Saat melihat pangeran yang tampan, ia jatuh cinta dan meminta Penembahan Senopati untuk menghentikan tapanya, guys. Sebagai gantinya, sang ratu penguasa alam spiritual di Laut Selatan setuju untuk membantunya dalam mendirikan kerajaan yang baru. Nah, untuk menjadi pelindung spiritual kerajaan tersebut, sang ratu dilamar oleh Penembahan Senopati untuk menjadi pasangan spiritualnya, serta semua penggantinya nanti, yaitu para Raja Mataram. Lalu ritual dan kepercayaan. Yang pertama yaitu tari bedaya Ketawa. Nah, dari kepercayaan ini diciptakan tari bedaya Ketawa dari Keraton Kasunanan Surakarta pada masa Sunan Pakubuwana I yang digelar setiap tahun pada upacara ageng kenaikan tahta Sri Sunan atau disebut Jumenengan yang dipercaya sebagai persembahan kepada Kanjeng Ratu Kidul. Terus Pelabuhan Ratu dan kota-kota pesisir lainnya. Pelabuhan Ratu adalah sebuah kota nelayan di Jawa Barat. Masyarakat setempat menyelenggarakan hari suci khusus untuk Kanjeng Ratu Kidul setiap tanggal 6 April. Hari tersebut merupakan hari peringatan bagi penduduk lokal dan mereka memberikan banyak persembahan untuk menyenangkan sang ratu. Lalu sedekah laut. Masyarakat nelayan pantai selatan Jawa setiap tahun melakukan sedekah laut sebagai persembahan kepada sang ratu agar menjaga keselamatan para nelayan dan membantu perbaikan penghasilan, guys. Larangan berpakaian berwarna hijau. Mitos larangan berpakaian warna hijau di pantai selatan sudah sangat melegenda bagi masyarakat Indonesia. Konon, jika terdapat pengunjung yang nekat menggunakan pakaian tersebut, maka dia akan dijadikan sasaran oleh Nyi Roro Kidul untuk ditarik ke dalam istana gaibnya, guys. Selain itu, orang itu juga akan dijadikan sebagai salah satu pelayan Nyi Roro Kidul. Namun, larangan tersebut tuh dapat dijelaskan dengan kacamata sains dan fakta sains. Nah, menurut artikel yang aku baca dalam ilmu pengetahuan, air laut memang tampak berwarna biru, tetapi dasar laut yang terdiri atas karang, rumput laut hingga pasir yang terkena sinar matahari akan membuat air laut berubah terlihat keruh hingga berwarna kehijauan. Warna pantai Laut Selatan berbeda dengan warna laut lainnya yang kebanyakan berwarna biru bersih. Pantai Selatan didominasi oleh ombak laut yang tinggi serta besar dengan didominasi warna hijau. Maka ketika ada pengunjung yang tersesat ombak serta menggunakan pakaian warna hijau, hal ini tentu akan menyulitkan tim besar dalam pencarian. Lalu orang hilang. Pantai selatan Jawa kan dikenal sebagai pantai yang berbahaya. Nah, di pantai selatan seringkali ada orang yang hilang ketika berenang di laut lah ya. Nah, masyarakat meyakini bahwa hilangnya pengunjung tersebut karena
Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul gitu ya. Namun fakta kenapa banyak orang hilang di pantai selatan ini dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Dunia sains mengenal adanya fenomena yang disebut sebagai rip current atau arus pecah. Arus yang mematikan ini dapat ditemukan di laut dengan ombak besar serta di pantai selatan Jawa. Arus pecah dapat terjadi akibat dua gelombang atau lebih yang bertemu serta menerjang bibir pantai. Sekian dari ceritaku, sejarah Ratu Pantai Selatan. Nah, di Indonesia yang memiliki banyak versi dan legenda, meskipun demikian, Ratu Pantai Selatan tetaplah menjadi tokoh yang terkenal di Indonesia, terutama di Jawa. Legenda-legenda yang berkembang mengenai dirinya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kekuatan gaib dan dunia mistis, serta tetap mempertahankan budaya dan tradisi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu ceritaku selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.